Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo masyarakat dunia maya. Baiklah, di video kali ini saya ingin menjelaskan secara lisan konsep dasar filsafat pada aspek ilmu pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu mengenai filsafat. Filsafat itu merupakan teori umum dari pendidikan, atau filsafat merupakan landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Persoalan manusia yang berkaitan dengan pendidikan itu sendiri sebenarnya masih merupakan suatu hamparan yang sangat luas. Apalagi pada era transformasi, globalisasi pada dekade terakhir ini. Persoalan pendidikan semakin kompleks dan rumit. Konsep pendidikan dalam arti luas, sebagaimana menurut pendapat saya, sebagai perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilannya kepada generasi muda agar dapat memahami fungsi hidup baik jasmani maupun rohani. Upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan anak untuk memikul tanggung jawabnya moral dari segala perbuatannya. Nah, selanjutnya pengertian tinjauan filsafati, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ada beberapa teori kebenaran menurut pandangan filsafat dalam bidang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi seringkali diidentifikasikan dengan metafisika, yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus pada sesuatu kebenaran. Epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu epistemologi, merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Selanjutnya aksiologi. Aksiologi adalah bidang yang menyelidiki nilai-nilai value, nilai dari implikasi aksiologi di dalam pendidikan. Ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. Nah, berdasarkan uraian dan analisis kajian tentang manusia, sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, itu ontologi manusia, terkait tentang apa yang sebenarnya manusia yang dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat manusia. Yang kedua, epistemologi, manusia adalah kajian tentang manusia, kajian tentang proses kejadian manusia disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Al-Mu'minun ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Artinya,
Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kukuh, itu rahim. Al-Mu'minun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Artinya, kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Jadi berdasarkan ayat tersebut, terlihat proses kejadian manusia dari min, tin, nutfah, alaqah, mudghah, izama, lahma, khalqan, dan akhar. Ternyata jauh sebelum ilmuwan menemukan fakta ilmiah tentang kejadian manusia, Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran dan tidak terdapat perbedaan kecuali hanya pada istilah saja. Yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi manusia merupakan kajian tentang nilai, manfaat manusia hidup secara sederhana. Untuk apa manusia hidup? Dalam pandangan Islam, tujuan manusia hidup yaitu sebagai abd Allah dan khalifah fil ard. Itu juga terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fungsi utama hidup adalah beribadah kepada Allah, sedangkan bekerja dan lainnya merupakan fungsi tambahan dalam hidup. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Baiklah, demikianlah video ini. Thanks for watching. Thanks for attention. Syukron katsiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.